bisa. Berbeda dengan orang yang tidak sehat. Ya, walaupun punya harta benda banyak, kadang-kadang harta yang begitu banyak kalau orangnya sehat itu tidak bisa menikmati. Ya, mungkin mobil mewah, rumah megah, harta banyak, tapi mungkin karena sakit yang banyak, larangan untuk mengkonsumsi makanan tertentu, sehingga apa yang dimiliki itu nggak bisa dinikmati secara maksimal. Punya mobil mewah nggak bisa nyetir, yang bisa nyetir malah sopirnya. Punya istri bagus, punya istri cantik, tidak bisa menikmati istrinya. Yang dikhawatirkan nanti kalau dinikmati oleh sopirnya. Ya, itu yang paling bahaya. Iya, sudah seperti itu. Mobil baru yang bisa menikmati sopirnya. Istrinya kemana-mana kan diantar sopirnya. Remnya belum. Maka dari itu Bapak Ibu, kesehatan yang kita miliki saat ini adalah anugerah yang sangat luar biasa. Sekali lagi perlu kita syukuri semaksimal mungkin. Mensyukuri nikmat itu berarti kita harus memaksimalkan, memanfaatkan kesehatan ini sebaik mungkin. Tentu saja untuk beribadah kepada Allah. Dengan kesehatan ini kita harus ibadahnya semakin kuat kepada Allah. Dan juga menjaga kesehatan itu adalah salah satu bentuk rasa syukur kehadirat Allah SWT. Jadi orang yang mensyukuri nikmat sehat itu salah satunya kita menjaganya. Jangan sampai sehat ini kita terlena dengan kesehatan kita sehingga kita lupa menjaganya, tanpa kontrol aktivitas kita, baik berpikir, pola hidup, pola makan, sehingga apa yang seharusnya kita nikmati berupa kesehatan ini bisa direnggut kembali oleh pola hidup kita yang salah. Maka kita sebagai orang yang tahu tentang kesehatan harus menjadi pelopor kesehatan di lingkungan kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pelopor kesehatan. Terutama bagi mitra Riyongti ini harus malu apabila tidak sehat. Memang semuanya itu tidak lepas dari kehendak yang Maha Kuasa, tapi Allah sendiri kan memberi kebebasan kepada hambanya. Selagi hambanya itu berusaha menjaga kesehatan, insya Allah kesehatan kita itu tetap diberikan oleh Allah kepada kita. Salah satunya dengan cara menjaga kesehatan. Sedikit tentang menjaga kesehatan Bapak Ibu, ini saya ingin menyampaikan tentang makan dan minum ya. Karena apa? Di luar sana itu banyak sekali orang-orang yang merasa tidak melakukan kesalahan. Saya itu manganku ya ora neko-neko kok ya loro wae. Ini salah satunya ya. Ada yang bilang seperti itu. Sebetulnya Bapak Ibu, yang namanya pola hidup, pola makan, pola sehat itu kompleks. Tidak hanya sekedar apa yang dimakan, tetapi bagaimana kita makan ini menentukan. Kapan waktu kita makan juga menentukan. Sekali lagi, bukan sekedar tentang apa yang kita makan saja, tetapi bagaimana kita makan, cara makan, dan waktunya kapan kita makan, ini juga sangat menentukan. Ini penting buat kita ketahui. Karena apa? Dengan kita mengetahui, insya Allah kesehatan kita itu istiqomah. Ya. Kesehatan kita itu stabil, tidak mudah hilang, tidak mudah lepas, tidak mudah sakit. Ya. Bapak Ibu, yang namanya mati itu adalah sebuah kepastian. Tetapi yang namanya sehat itu adalah pilihan. Kita mau hidup sehat atau sakit, ini termasuk pilihan kita. Kita pilih jalur sehat atau jalur sakit. Orang-orang di luar sana itu banyak sekali yang tanpa disadari itu memilih hidup tidak sehat. Makan asal makan,
terus caranya pun juga asal makan. Sedikit ingin saya sampaikan tentang minum. Pertama, minum Bapak Ibu. Minum itu usahakan minum itu dalam kondisi duduk. Ini penting. Jangan sampai minum dalam kondisi berdiri. Karena apa? Selain ini ada sunnah Rasulullah ya, duduk itu, minum dengan duduk itu sunnah Rasulullah. Nah, kalau berdiri ini Rasulullah tidak pernah memberi contoh, bahkan itu pernah melarang. Walaupun larangannya itu tidak sampai haram ya, tapi ini kalau Rasulullah itu melarang, itu artinya tidak baik untuk dilakukan. Kita jangan menentang, kan orang haram, nggak usah sampai ke situ ya. Ya, yang penting kalau Rasulullah itu melarang berarti tidak baik. Ternyata apa Bapak Ibu? Ternyata setelah perkembangan ilmu medis semakin canggih, semakin modern, semakin maju, ternyata diketahui bahwa orang minum dengan duduk itu bagus. Kondisi ginjal, katup ginjal itu tertutup. Pada saat kita mengkonsumsi minum itu nggak langsung ke ginjal. Nah, ke lambung dulu, setelah itu diproses baru ke ginjal. Ini setelah diketahui ini secara medis. Tapi zaman Rasulullah kan ilmu medis kan belum begitu berkembang ya. Tapi Allah telah mengajarkan kepada hambanya lewat Rasulullah, makan jangan pakai. Terus yang kedua, pakai tangan kanan. Kondisi minum tangan kiri dengan tangan kanan itu beda. Jangan disamakan ya. Terus yang kedua, tidak boleh bersandar. Ini penting. Walaupun hanya sekedar minum Bapak Ibu itu ilmunya banyak. Nah kalau kita semakin tahu ilmunya, insya Allah semakin sehat. Makanya orang di luar sana tuh ada yang terheran-heran. Aku jadi mangan dan minum itu ya apik-apik wae kok ya cek loro-loro ya. Barangkali ini caranya. Ya, tidak boleh bersandar. Terus diusahakan membaca basmalah. Ini penting. Zat air itu strukturnya begitu dibacakan kalimat thayyibah, kalimat baik, kalimat bismillah, itu susunan molekulnya menjadi diagonal. Jadi nanti begitu masuk ke dalam tubuh itu mempunyai fungsi yang kuat untuk menetralisir racun-racun yang ada dalam tubuh. Apalagi ini ada kandungan liontinnya, ini jauh lebih bagus. Makanya kita sering di luar sana, aku ngopi liong itu kadang mari-mari ya. Salah satunya mungkin cara minumnya juga. Cara minumnya belum menggunakan ilmu yang pas ya. Jadi penting pertama ya, duduk pakai tangan kanan, tidak boleh bersandar, baca bismillah. Nah, lebih bagus lagi kalau membaca seperti anggap saja ini obat ya, minum obat itu kan ada ilmunya, ada bacaannya. Nah, itu lebih bagus lagi. Tapi minimal bismillah itu sudah sangat bagus ketimbang minum sambil berdiri tangan kiri. Nah ini baru minum saja ini sudah besar pengaruhnya terhadap kesehatan kita.